Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa di program Panggilan Sang Waktu yang kita ikuti pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu kesederhanaan adalah keagungan. Dua kata yang terlihat, terdengar, menurut pandangan umum, menurut pendapat umum adalah sesuatu yang sangat bertentangan. Sederhana biasanya identik dengan kemiskinan. Rumahnya sederhana, itu berarti rumahnya kecil. Kemudian bajunya sederhana, dia datang ke pesta dengan baju yang sederhana. Menurut persepsi kita adalah baju yang murahan. Begitu juga makanan yang dihidangkan sangat sederhana, seperti makanan yang kurang enak rasanya. Jadi dua kata ini seakan-akan sangat bertentangan artinya. Tetapi malam hari ini kita akan angkat sebagai satu topik, dan untuk itu telah hadir bersama kita Didi Janaki yang akan mengupas tuntas tentang kesederhanaan dan keagungan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bahwa kami sangat bahagia dapat berjumpa dengan Anda sekalian di dalam keadaan sehat walafiat. Didi Janaki, selamat malam. Senang berjumpa dengan Anda dalam keadaan yang bahagia, dan kami persilakan Didi untuk menjelaskan tentang dua kata ini yang seakan-akan artinya tidak bisa dipersandingkan, namun akan kita angkat malam hari ini. Silakan Didi menjelaskan tentang kesederhanaan dan keagungan. Terima kasih Nunik dan saudara-saudara, salam bahagia. Senang sekali bisa bergabung dengan saudara sekali lagi dalam acara Panggilan Sang Waktu. Topik hari ini sangat menarik. Kesederhanaan adalah keagungan. Sederhana itu agung. Kenapa kesederhanaan itu adalah keagungan? Saya beri contoh saya sendiri. Dahulu waktu saya bekerja di universitas, saya pakai sari yang dipakai oleh orang India ya. Ada sari, ada baju atas. Sebelum saya buat persiapan, saya pilih mana baju yang saya harus pakai, sari mana yang saya harus pakai, dan saya cocokkan warnanya, kemudian kecocokkan dua warna, dan saya ambil waktu yang lama untuk pilih baju dengan sari supaya dua-duanya cantik jika saya pakai. Saya ambil waktu yang lama untuk pilih. Kadang-kadang saya suka bajunya, tapi sarinya saya kurang senang. Kadang saya suka sarinya, tapi bajunya mungkin ketat atau mungkin longgar. Saya tidak suka. Dan saya ada pakai banyak waktu untuk buat keputusan sari mana dipakai dengan blouse mana dipakai. Dan itu ambil banyak waktu. Saya buka lemari dan saya lihat ada banyak baju, banyak sari, mana satu yang saya harus pakai. Saya buang-buang waktu. Sekarang saya lebih cenderung pakai putih. Saya tidak perlu pikir putih ini kah, putih itu, mana satu baju pun cocok saya pakai. Maka dari itu saya dapat satu kesimpulan bahwa dengan adanya pakaian yang sederhana atau pilihan yang sederhana atau choice yang terbatas, kita lebih hemat waktu,
energi, hidup lebih simpel, tidak perlu pikir panjang, dan kita lebih cepat selesaikan tugas kita. Maka kesederhanaan itu sangat bagus. Dan satu hal lagi, dahulu ketika saya bukan hidup sederhana, saya suka menunjukkan properti saya, kekayaan saya pakai baju yang mahal atau perhiasan yang mahal, dan saya keluar, pikiran saya terus tertuju pada pakaian saya atau perhiasan saya. Adakah orang lain melihatnya? Adakah orang lain apresiasinya? Adakah orang lain ada komen tentang dirinya? Maka saya sangat sepertinya tidak rileks, agak tegang menggunakan semua itu, padahal saya tidak perlu melakukan itu. Maka saya uh, ada satu realisasi bahwa jika kita pakai sedikit perhiasan atau tidak pakai perhiasan, jika pakaian kita sangat sederhana, ketika kita ada bersendirian atau kita ada di tengah-tengah orang banyak, kita tetap bisa rileks. Tak perlu pikir adakah orang lain melihat perhiasan saya, adakah mereka komen tentang diri saya. Tak ada. Maka saya hemat waktu, saya juga rileks, saya juga tidak perlu harap-harapkan orang memuji-muji saya juga tidak perlu menunjukkan diri saya seperti apa. Maka hidup saya menjadi simple. Kesederhanaan adalah hidup simple. Kesederhanaan adalah hidup yang sangat-sangat biasa, tidak ada berlebihan. Dan itu adalah ekonomis, itu adalah bagus. Di situ saya tidak pakai topping, ya. Saya tidak pakai topping dan saya senang begitu. Maka itu pengalaman saya dulu dan sekarang, itu contoh saya. Tapi jika kita lihat secara umum ya, kenapa kesederhanaan itu agung? Jika kita lihat bapak-bapak pendiri agama, atau kita lihat orang-orang suci, para rishi, para muni, atau orang bijaksana, atau saintis yang sangat terkenal, apakah mereka terlalu mewah dengan ilmunya, kebijaksanaannya, pencapaiannya? Tidak, mereka sangat simple. Ada yang sangat terkenal, tapi tidak ada rumah, tidak ada pakaian, tidak ada keluarga, namun mereka itu dianggap begitu agung. Maka keagungan itu ada pada pikiran, keagungan itu ada pada kebijaksanaan seseorang, keagungan itu ada pada kematangan seseorang, bukan keagungan dari pakaian, status fisik, sesuatu yang luar, tapi keagungan itu adalah kualitas seseorang itu dan bagaimana dia menjadi satu panutan, satu contoh, satu yang bisa kita anggap sebagai bisa dibanggakan. Maka di mana ada kesederhanaan, biasanya di situ ada kepolosan. Di mana ada kesederhanaan, di situ ada kejujuran. Di mana ada kesederhanaan, di situ ada hal yang tidak mengongkong, bebas. Di mana ada kesederhanaan, itu menunjukkan satu kemerdekaan, begitu. Saya tidak perlu memberitahu orang sesuatu, saya juga tidak harapkan sesuatu dari seseorang. Maka kesederhanaan adalah agung. Simplicity is great. Begitu. Ya, Sister Nunik dan saudara. Ya, terima kasih Didi. Tadi sudah memberikan beberapa contoh ya, tentang busana dan kemudian tentang para tokoh-tokoh ya yang hidupnya sangat sederhana namun berkualitas ya.
ini menurut saya yang kebetulan berkecimpung di dunia fashion sebelum ini, ya, di dunia fashion itu busana yang terlihat sederhana, ya, yang terlihat sederhana, namun pembuatannya itu sangat rumit dan teliti, ya, itu akan memperlihatkan, mencerminkan keagungan. Ya. Kira-kira apakah kalimat itu berlaku juga untuk pengembangan kepribadian kita? Begitu, Didi. Saya berpikir seseorang itu sebagai aktor yang punya perannya sendiri, dia perlu menampilkan dirinya kepada orang banyak seperti apa, misalnya istri pada pejabat, atau misalnya guru, atau orang dokter. Bagaimana statusnya itu, pakaiannya itu harus cocok dengan statusnya itu. Jika kita lihat ada yang pakaiannya sederhana, tapi perbuatannya itu rumit, teliti, itu sudah ada banyak detailnya, itu sudah ada banyak biayanya, itu sudah ada banyak usahanya. Dia kelihatan simple, tapi kelihatan mewah. Itu juga semacam show bagi saya, kayak show. Jika simple, cara membuatnya harus simple, bahannya simple, cara menjahitnya simple. Jika ada rumit-rumit, misalnya warna putih, ada lagi bunga-bunga putih, lagi ada manik-manik putih, ada apa yang putih-putih, itu kelihatan simple putih, tapi mewah. Maka kita tidak bisa katakan jika satu warna itu simple, bukan. Cara kualitas barang itu. Bagi saya, jika kita pakai yang mahal, kita harus sangat hati-hati bahwa pakaian itu tidak tersangkut di mana-mana, tidak terkoyak, tidak menjadi kotor. Kita sangat sadar akan harganya dan sulitnya mendapat pakaian itu. Bagaimana kita pakai yang sederhana, kita bebas. Jika terkoyak atau terkena paku atau kotor, tidak apa, kita bisa membersihkannya kembali, menyucinya kembali. Tapi jika itu mahal, seluruh pikiran kita, seluruh perhatian kita ada di sana, maka kita tidak bebas secara pikiran ya, kita tidak bebas dan kita selalu konsentrasi pada busana kita itu. Maka bagi saya jika untuk waktu-waktu tertentu misalnya pernikahan atau hari ulang tahun, kita pakai yang baik-baik, tak ada masalah. Tapi untuk hari biasa-biasa, lagi simple diri kita dari segi pakaian, pikiran, pergaulan, makanan, lagi bagus dan lebih tinggi kualitas hidup kita itu. Kita lebih bebas untuk jadi diri kita yang sebenar tanpa adanya topeng-topeng, tanpa perlu kita beri kesan pada orang lain. Dan kita juga tidak harapkan apa-apa dari orang lain. Itu. Ya, ya, terima kasih Didi. Jadi memang kadang apa namanya di dalam pergaulan bermasyarakat ya masih apa namanya, kita ingin tahu kadang-kadang, bukan kita, artinya orang ingin tahu apa yang dipakai oleh seseorang yang lain. Nah, kualitas itu kadang-kadang bisa diketahui dari meraba. Nah, dari meraba begini, ini kita tahu ini barang mahal atau barang murah, sehingga kalau menyapa orang itu sambil begini, apa kabar? Itu sambil itu
sesuatu yang mengganggu ya, mengganggu pikiran kita rupanya karena kita minta sudah ingin tahu. Dan ini terjadi betul, Didi. Jadi kain panjang dari eh, Jawa Tengah itu biasanya yang halus akan teraba, teraba jenis kainnya itu akan teraba. Oleh karena itu orang menyapa dengan begitu, dengan menyentuh supaya ini tahu ini barang mahal apa barang murah. Jadi pikiran kita diribetkan oleh pikiran-pikiran yang seperti itu. Didi, banyak orang mengatakan less is more. Apakah artinya perkataan itu ditinjau dari sudut pandang spiritual? Iya, saya suka less is more. Lagi simple, lagi bagus efeknya, lagi ekonomis. Semakin ekonomis, semakin bagus cara kita menggunakan uang. Kita tidak beli-beli sesukanya. Tapi ada istilahnya spiritual. Sister Nunik ada bicara tentang hal spiritual. Saudara, ada satu rahasia. Rahasia itu begini. Jika dalam diri kita ada keyakinan, kita stabil dalam pendapat kita, kita punya karakter yang bagus, kita tahu apa yang kita mau, kita ada pendirian kita sendiri, maka secara internal kita ada keyakinan, ada stabilitas, dan kita tahu arah kemana kita mau pergi. Sebanyak itu kita tidak akan peduli akan penampilan luar. Jika penampilan diri kita secara internal, ke kualitas spiritual kita, kualitas pikiran kita, kualitas kematangan dan kebijaksanaan kita itu lebih tinggi, semakin kecil kepedulian yang kita kasih pada pakaian. Tapi jika internal kita itu hampir kosong, kita harus mengimbanginya dengan show secara eksternal. Maka ada semacam permainan antara internal dan eksternal kita. Dan kita bisa cek diri kita sendiri, kita seperti apa. Bukan berarti jika kita adalah orang spiritual, kita kelihatan jelek, tidak rapi. Bukan itu. Kita bersih, rapi, tapi tidak ada yang berlebihan. Begitu. Tapi pasaran kita hari ini, pasaran dunia kita hari ini adalah pasaran yang tahu kualitas manusia. Dan pasaran tahu bahwa rata-rata manusia tidak yakin pada dirinya, mereka mau memperbaiki penampilan fisik, dan dari itu ada banyak salon, ada banyak makeup, ada banyak busana, ada banyak style, fashion, itu yang sangat maju dan itu yang menjadi utama dalam dunia yang serba miskin. Kita perlu makanan, kita perlu meningkatkan kesehatan, kita perlu ada pendidikan. Itu semua dianggap kecil, tapi penampilan, bagaimana orang lain lihat saya secara fisik, saya hebat, cantik, kaya, itu menjadi ini. Maka dunia kita hari ini bisa dikatakan agak gelap atau songsang. Saya pikir begitu. Maka di mana spiritualnya tinggi, show eksternalnya kecil. Di mana internal kita itu hampir nol, maka show eksternalnya harus tinggi karena itu satu balance. Sekarang kita mau cari balance, keseimbangan seperti apa. Itu yang sangat penting. Maka biasanya less is more.
Kesederhanaan adalah keagungan, itu merujuk kepada hati kita, merujuk pada perilaku kita, merujuk pada karakter kita. Sederhana tapi agung. Hidupnya simple tapi pikirannya tinggi, mulia. Kesederhanaan adalah keagungan. Begitu kita bisa buat satu kesimpulan bahwa ada keseimbangan antara jiwa raga. Dan disitulah Brahma Kumaris biasanya menyarankan orang banyak untuk belajar meditasi. Karena dengan belajar meditasi, kita mengisi diri kita secara internal dengan ilmu, dengan logika, dengan keyakinan, dengan kebijaksanaan. Lama-kelamaan muncul satu keyakinan dan kekuatan internal sehingga show kita secara eksternal secara bertahap menjadi berkurang. Jika internal kita meningkat, eksternal kita menurun. Begitu mainan antara inside and outside. Begitu Ibu Nunik, ya sister? Iya, sister. Seperti saya sendiri ya, dulu kan berkecimpung di dalam dunia fashion ya. Sampai sekarang pun catatan itu masih belum hilang dari catatan teman-teman ya. Banyak sekali yang mengajak untuk kembali berkecimpung ke dunia itu lagi. Di dalam hati kecil ya, saya ingin memperkenalkan bagaimana kita hidup lebih sederhana, berpikir sederhana, mempunyai hati yang yang sederhana. Ya. Namun di dalam dunia yang sekarang seperti yang dikatakan oleh Didi tadi, ya, sementara di satu sisi banyak kemewahan dan satu sisi banyak kemiskinan, bagaimana caranya untuk membangun atau mengajak ya, atau paling tidak memberikan contoh untuk bisa membantu pribadi-pribadi itu menjadi pribadi yang sederhana dan yang berkualitas. Silakan, Didi. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Saudara, kita sudah lama, bertahun-tahun, generasi demi generasi, kita sudah lama memberi perhatian pada yang eksternal. Bangunan kita sudah canggih, mobil-mobil yang kita pakai canggih, pesawat terbang sudah canggih, komputer dan teknologi sains sudah canggih, dan kita anggap kita sudah maju. Ya, di satu sisi kita lihat secara teknologi, sains, penemuan-penemuan baru, transportasi, semua itu kita sudah maju. Kita tidak bisa menafikannya. Tapi di sisi lain, karena terlalu banyak kepedulian waktu kita sudah diinvestasi pada yang eksternal, manusia sudah secara pelan-pelan lupa untuk membangun dirinya secara internal, moralitas. Hampir apa yang saya mau katakan, hampir tidak ada, punah. Sudah tidak ada siapa yang memegang pada kebenaran, pada moralitas, pada etika. Jika dia disuguhkan uang, semua moralitas itu dibuang keluar. Karena uang itu agung, uang itu dewa.
Wang yang bicara. Moralitas ada hubungan dengan kualitas pribadi kita. Moralitas ada hubungan dengan kebenaran diri kita. Moralitas ada menunjukkan karma kita. Jika itu kita sia-siakan karena uang eksternal, sudah tentu walaupun kita di tengah-tengah kekayaan yang berlimpahan, secara internal kita tidak akan bahagia. Saudara, satu hal sangat-sangat vital kita tahu. Kebahagiaan adalah cerita hati. Kedamaian adalah cerita hati. Kebahagiaan adalah cerita hati nurani. Takdir adalah cerita hati nurani. Jika itu kita lupakan dan kita tenggelam dalam atau terjun dalam kemewahan fisik yang sementara, kemanakah arah pemergian kita? Bayangkan, ke arah manakah pemergian dunia kita itu? Kita sudah mulai menghadapi satu penghancuran yang ekstrim. Semuanya sudah hampir rusak binasa. Alam, karakter manusia, dunia. Untuk membalikkan situasi, untuk memulihkan kembali situasi, untuk menjadikan sehat kembali situasi, kita harus mulai mawas diri. Look inside. Simple living. High thinking. Uang tidak penting bagi diri saya jika saya harus kompromi. Kompromi dalam hal-hal kejujuran. Saya tidak mau kompromi kejujuran untuk uang. Simple living, high thinking, moralitas, etika. Dan itulah sebabnya kami di Brahma Kumaris memberi pelayanan gratis kepada semua orang supaya orang banyak bisa paham dan bisa menggunakan pikirannya untuk lebih banyak mawas diri, lebih banyak menjaga kualitas pribadi, lebih banyak ada moral etika, lebih banyak menjaga keutuhan, keselamatan diri sendiri dan tidak sangat menjadi mabuk gila pada hal-hal fisik eksternal yang hanya menjadi pencapaian sementara. Kita harus ada keseimbangan. Ya, kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu perlindungan. Tapi selain dari itu, kita perlu hidup sebagai manusia yang ada akal budi. Perlu. Maka disitulah ada perbedaan antara kita dengan hewan. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang permanen dan mana yang tidak. Dan itulah sebabnya kita perlu look inside. Baru kita bisa bahagia, karena kebahagiaan adalah cerita hati. Kedamaian cerita hati, kepuasan cerita hati, kasih cerita hati. Semua yang kita mimpikan adalah cerita hati. Bukan kita ada cerita luar. Cerita luar untuk mempertahankan badan fisik ini. Tapi kita perlu memberi
waktu, tenaga, kepedulian untuk diri kita yang internal. Kenapa? Kesederhanaan itu agung. Jangan kita mau ada show eksternal jor-joran hidup kita itu. Tapi dalam diri kita, kita sedih, sepi, tanpa teman, kita takut, kita tidak ada security, takdir dan rekening karma kita tidak baik. Buat apa semua pencapaian itu? Dan itulah sebabnya kita harus ada keseimbangan antara inside and outside. Ya. Iya, Didi, terima kasih. Tetapi begini, Didi, di luar, ya, sebagian besar orang masih berpikir bahwa uang itu sangat utama, ya, sehingga mereka mengatakan bagaimana bisa bertahan, bagaimana kita bisa memutar roda perekonomian, ya, tanpa tanpa bisnis itu, katakanlah bisnis baju-baju, ya, pakaian-pakaian itu kan sangat laris, ya, sangat diperlukan karena orang ingin tampil dengan istimewa begitu. Jadi ada sanggahan begitu. Bagaimana kita bisa bertahan kalau kita tidak berbisnis? Bagaimana kita dapat mempertahankan roda perekonomian? Bagaimana kita bisa hidup berkecukupan kalau kita tidak berkegiatan, tidak berdagang dan sebagainya? Bagaimana menanggapi pernyataan yang seperti itu, Didi? Iya. Kita perlu, saya tidak mengatakan tidak perlu uang untuk hidup, tapi berapa banyakkah keperluan kita dan berapa banyakkah keserakahan kita? Need and greed. Kita perlu makan, perlu uang, seberapa yang kita perlu. Tentang pakaian, pasaran mencari daya beli. Pasaran itu berdasarkan pada daya beli pembeli, daya beli, ya. Jika daya belinya tinggi, barang-barang yang dikeluarkan dari pasaran itu adalah ke arah situ. Maka orang sekarang suka pakai pakaian yang bagus, makeup yang banyak, ya, dandanan rambut yang macam-macam. Itu kemudian salon, menyalon, kemudian vitamin, kemudian makanan. Maka semua perhatian dan energi satu negeri ekonominya tertuju pada itu. Padahal ekonomi itu harus ada keseimbangan antara pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Itu, maka jika kita menjadikan ekonomi negeri itu sungsang, apa yang kita lihat adalah di negeri-negeri yang sedang bangun, ya, misalnya Indonesia, Filipina, Malaysia, India misalnya sedang bangun, ada orang kaya-kaya dengan hidup mewah-mewah gitu. Dan ada banyak orang yang miskin-miskin, makanan pun tak ada. Itu karena daya beli dari satu-satu negeri itu mungkin lebih banyak kepada show gitu. Padahal jika kita lihat di beberapa negeri, tak ada orang miskin, tak ada orang kaya. Hidup semua orang rata-rata sama. Dan di situ tidak ada mad shopping, tidak ada shopping gila-gilaan begitu. Tidak ada mad shopping. Semua orang agak sederhana, agak simple dalam hidupnya. Adakah orang itu tukang bangunan atau adakah orang itu seorang dokter spesialis?
pola hidupnya kurang lebih sama karena kita perlu dua-dua orang. Perlu tanggung jawab dari seorang dokter dan pelayanan dari seorang dokter dan juga pelayanan dari seorang tukang bangunan. Maka kualitas manusia dan kualitas pekerjaan diberi keagungan, maka show eksternal secara fisik dari hanya beberapa orang, segolongan kecil dari orang itu akan menurun. Jika manusia ada pendidikan, jika manusia sudah tahu di mana kita harus belanja uang kita itu, begitu. Maka harus ada keseimbangan. Kita mau negeri kita maju. Kita tidak mau negeri kita ada orang miskin, ada pengangguran, ada yang tidak dapat pendidikan, kesehatannya sangat jelek, buruk. Kita mau seperti itu di negeri kita. Maka mereka yang ada moral, etika, spiritualitas, mereka akan pikir tentang yang miskin. Mereka akan coba bantu yang miskin. Mereka akan coba bantu negerinya membangun. Mereka akan stop keserakahannya. Mereka akan hanya pakai semampu yang dibutuh. Ini ada perubahan pola hidup. Style of living, way of living bisa berubah. Tapi untuk itu kita perlu kesadaran, pendidikan, realisasi bahwa negeri saya adalah kayak ibu saya. Saya hormat negeri saya dan saya mau semua penduduk di negeri saya, Ibu Pertiwi, maju, tidak ada tangisan, semua ada makanan, semuanya selamat. Itulah doa saya hari-hari. Biarlah negeri yang saya cintai, Ibu Pertiwi saya Tuhan, bebas dari kemiskinan, kesengsaraan, dan penyakit. Tuhan, inilah doa saya. Kita perlu perasaan itu. Jika kita saya, engkau, atau kita, mereka, ada perpisahan, ada permusuhan, tidak seimbang dalam segala hal. Bukan satu hal, segala sisi hidup ada perbedaan. Dari segi pemikiran, makanan, pakaian, pola hidup, kekayaan, semuanya beda. Kita mau jadikan jurang perbedaan itu menjadi kurang. Untuk itu, hidup sederhana adalah pilihan orang bijak. Hidup sederhana adalah pilihan orang agung. Hidup sederhana adalah pilihan the best of the best. Begitu. Ya, jadi terima kasih. Jadi kesederhanaan adalah satu rem ya untuk keserakahan ya, untuk hidup bermewah-mewah dan tidak memikirkan orang lain. Apakah dia bisa makan, apakah tidak bisa makan, kita tidak peduli ya. Yang penting kita bisa show mobilnya berpuluh-puluh, merek terkenal ya, itu karena keserakahan dan itu bersumber karena ketidaksederhanaan. Didi, saya ingin menanyakan sekali lagi bagaimana cara ya, latihan untuk bisa melihat ke dalam diri menuju ke kehidupan yang sederhana. Latihannya bagaimana, Didi? Iya. Di dunia kita hari ini ada banyak penawaran, ya. Ada banyak outlet untuk kita cari pekerjaan, ada outlet untuk cari uang, ada banyak. Tapi sedikit ada outlet untuk memberdayakan diri sendiri. Outletnya tak ada, hampir tidak ada. Apa caranya memberdayakan diri?
Maka memberdayakan diri itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Satu hal yang paling efektif yang saya lihat di negeri di mana orang suka baca, mereka itu maju. Maka membaca bisa mengangkat martabat satu-satu negeri. Di mana tidak ada kegemaran membaca, pasti kualitas pikiran orang itu sangat-sangat simple, sederhana. Membaca. Tidak ada hobi membaca sekarang ini, lebih banyak orang suka melihat handphonenya. Tak ada apa di handphone, tak ada satu orang pun di dunia ini yang maju karena handphone. Tidak, mungkin dia bisnisnya maju, tapi dia tidak jadi bijak. Handphone, ya, maka membaca. Dan dengan membaca kita dapat menggali pikiran orang lain, pikiran penulis, pikiran orang yang sudah sukses. Membaca itu sangat bagus. Dan kita jangan stop membaca. Itu satu outlet. Outlet kedua, lebih banyak cari waktu untuk bersendirian. Karena kita suka ada di tengah-tengah orang, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah anggota keluarga, atau jika tak ada siapa-siapa, kita on-kan TV atau radio atau komputer. Kita tidak mau bersendirian. Kita belajar berteman dengan diri kita dengan bersendirian. Karena dalam diri kita sudah ada kasih, sudah ada kedamaian, sudah ada kebahagiaan, sudah ada kedermawanan. Segala yang kita butuh sudah kita dibekali. Kita dibekali oleh Sang Pencipta. Tapi kita jarang menggali dari dalam diri kita. Jika kita suka selalu bersendirian dan mawas diri, introspeksi, membaca, merenung, kita melihat alam dan kita dapat inspirasi dari alam untuk membuat sesuatu, itu juga sangat baik. Dan kami di Brahma Kumaris, kami ada di tengah-tengah kota yang sibuk, di tengah-tengah orang banyak. Kami memang pilih situasi seperti itu. Semua center atau pusat Brahma Kumaris ada di kota-kota yang paling sibuk. Kenapa? Orang yang sibuk perlu keheningan, perlu mawas diri, perlu meditasi, perlu pandang atau lihat ke dalam. Dan Brahma Kumaris memberi satu peluang untuk bisa lihat ke dalam diri dan menggali kasana yang memang sudah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu cari di luar. Semuanya yang kita inginkan, kepuasan, kebahagiaan, kedamaian, batin yang sangat tenang, satu rasa syukur, segalanya ada di dalam diri kita. Brahma Kumaris memberi peluang untuk belajar, peluang kepada orang banyak untuk belajar to look inside. Karena di dalam diri kita ada dunia yang sangat indah, yang belum dilihat, yang belum dikaji, yang perlu dipakai untuk kesejahteraan kita untuk jangka waktu panjang. Jika kita bisa cari kesejahteraan dari dalam diri kita, maka kita tidak perlu bersandar pada uang untuk menunjukkan siapa saya. Saya tidak perlu sandar pada posisi untuk menunjukkan siapa saya. Saya tidak perlu bersandar pada keluarga untuk menunjukkan kasta saya apa. Itu semua sandaran fisik. Tapi saya bisa sandar pada segala yang ada dalam diri saya dan saya menjadi pribadi
yang pasti, yang kuat, yang kokoh, yang percaya pada diri saya sendiri. Maka ini satu lagi cara. Dengan kita mengembara, misalnya kita pergi ke luar negeri, kita bisa lihat bagaimana orang lain jadi maju, bagaimana orang lain berpikir, apakah budayanya, kenapa negeri itu maju, atau kenapa negeri itu mundur. Kita dapat banyak pengalaman dengan berpergian kemana-mana. Maka ada banyak cara jika kita mau gali ilmu yang sebenarnya, ada banyak cara. Dengan traveling, dengan reading, dengan meditation, ada banyak cara. Kita mau yang mana satu. Dan semua ini tidak makan belanja yang banyak berbanding dengan busana, makeup, menyalon, makanan, dan vitamin. Itu jauh lebih mahal. Dan terus menyita waktu, uang, dan tenaga kita. Terima kasih, Didi. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tetapi rupanya waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih. Tadi Didi sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang kesederhanaan adalah keagungan, bahwa kesederhanaan adalah menunjukkan kualitas jiwa seseorang, bahwa kesederhanaan adalah kebebasan, dan bahwa kesederhanaan kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan dengan kesederhanaan kita lebih rileks dan tidak terlalu ruwet di dalam kegiatan kita sehari-hari. Simple living, high thinking. Begitu Didi katakan tadi, kami mohon kepada Didi untuk menyampaikan closing statement, apa yang dipesankan kepada saudara-saudara dan kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara panggilan Sang Waktu ini. Silakan Didi. Ya, closing statement atau tips ya. Saudara, kita semua ciptaan Tuhan. Dan kita sudah ada semua yang kita butuh dalam diri kita. Kita hanya perlu lihat ke dalam. Di situ ada sifat kedermawanan. Di situ ada kerendahan hati. Di situ ada kepuasan. Di situ ada kekuatan. Di situ ada kepercayaan. Kita bisa menjadikan semua itu pegangan hidup. Dan kita bisa terus maju karena sambil menggali secara internal, secara diam-diam, kita juga menjadi sibuk secara eksternal melakukan tugas kita sehari-harian dan kita mencari satu kebahagiaan yang ada keseimbangan jiwa raga. Maka kita jangan lupa bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha tahu dan maha sempurna, pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang kita harus gali. Cara yang terbaik adalah meditasi. Sekarang untuk penutupannya, Sister Nunik, bagaimana bisa ada meditasi? Silakan Didi. Sebelum kita berpisah, kami mohon Didi Janaki untuk memimpin perenungan kita di dalam keheningan. Silakan Didi. Terima kasih. Saudara, meditasi bukan satu ritual. Meditasi bukan untuk orang-orang tertentu. Meditasi adalah untuk semua orang, terutama mereka yang sangat-sangat sibuk. Karena ada orang yang mengatakan, mari belajar meditasi untuk 1 jam untuk orang biasa. Tapi untuk orang yang super sibuk,
Mari datang belajar meditasi untuk 2 jam. Maka meditasi Raja Yoga adalah untuk orang yang sibuk. Mari saya beri beberapa contoh pikiran ketika kita meditasi. Saya ciptaan Tuhan, saya manusia, jiwa raga yang sempurna. Saya harus mencari keseimbangan antara aktivitas saya, supaya saya memberi waktu untuk diri saya, bagi saya sang jiwa, dan untuk badan yang saya pakai, badan fisik ini. Saya jiwa, memiliki kekuatan, kebahagiaan, kasih, kesucian, segala yang saya butuh dalam hidup ini. Dan badan ini yang saya pakai untuk sementara dalam satu kelahiran ini juga sangat membutuhkan perhatian saya. Maka saya memberi badan ini waktu bekerja, waktu makan, waktu mandi, waktu istirahat, waktu meditasi, waktu bergaul, dan waktu memikul tanggung jawab. Keseimbangan antara aktivitas internal dan aktivitas eksternal menjadikan saya manusia yang sempurna, inside and outside. Maka dalam keheningan ini, saya bersendirian dengan diri saya, dan saya berjanji pada diri saya untuk tetap menjaga keseimbangan, kebutuhan, keperluan kedua-duanya, jiwa, raga. Dan dalam keheningan inilah saya merasakan diri saya sebagai jiwa yang bangun, jiwa yang sadar, jiwa yang bersyukur, jiwa yang mengerti, dan jiwa yang sangat bahagia memainkan peran dalam badan yang diberikan ini untuk sementara waktu. Dalam keheningan, saya menjadi diam dan sangat bahagia. Saya memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta yang menciptakan saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Didi. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai ke ujung perjumpaan ini. Sampai berjumpa di episode yang akan datang, di episode panggilan Sang Waktu yang akan kita ikuti bersama nanti dengan topik-topik yang lain. Saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Selamat malam, salam damai dan bahagia. Terima kasih.